Selamat pagi, saya Fedi Pilor, Guru Asuransi. Bersama saya saat ini adalah Direktur LSPPI, Pak Muhammad Dede Kurniadi. Kita hari ini akan bicara mengenai SKKNI Perasuransi Indonesia yang diterbitkan oleh OJK tahun 2000, bukan OJK ya? Ya. Di Senaker ya? Ya. Kemenaker. Tahun 2024. Ya. Pak Dede, silakan jelaskan apa itu SKKNI. Baik. Terima kasih Pak Freddy dan rekan-rekan sekalian, bahwa SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional itu dimiliki oleh industri ya. Dalam hal ini industri-industri terkait, yaitu ada pembinanya. Ya, pembina sektor kalau di industri perasuransian itu adalah Otoritas Jasa Keuangan, Pak. Oke. Nah, siapa yang membuat SKKNI itu? Nah, SKKNI itu dibuat oleh industri, Pak. Oleh praktisi, disusun oleh industri, akademisi. Ya. Nah, dari hasil susunan ini itu disampaikan kepada pembina terkait. Oke, dalam hal ini Otoritas Jasa yang keluarkan Keuangan. di Senaker ya? Yang keluarkan. Nah, setelah prosesnya disusun oleh industri bersama dengan otoritas pembina pembina sektor atau Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini, itu kemudian diajukan kepada Kemenaker, Pak. Kemenaker hasilnya. Okay. Nah, hasilnya diajukan ke Kemenaker. Kemudian Kemenaker akan mengeluarkan SK. SK Kemenaker terkait dengan SKKNI ya, untuk industri terkait perasuransian misalnya. Nah, terkait dengan SKKNI yang ada di industri perasuransian itu sudah sejak 2013 ya, SKKNI kita nomor 141 tahun 2013. Nah, itu kalau untuk industri kepialangan itu ada 8 unit kompetensi, Pak. Di 2013 atau di 2013? 8 unit kompetensi. 8 unit kompetensi. Nah, untuk terdiri dari level 5 untuk marketing, level 6 itu untuk direksi ya, terdiri dari klaim dan dokumen kontrak. Kemudian untuk yang level 7, nah ini kan untuk tenaga ahli. Ya, itu ada rencana bisnis, kemudian regulasi ya, terkait dengan regulasi. Nah, dalam perjalanannya SKKN ini selalu berubah. Minimal 5 tahun sekali, Pak. Oh, mesti di upgrade nah, ya. Diupdate terkait dengan situasi kondisi industri. Kan ini dinamis, Pak. Iya, betul. Nah, pada akhirnya industri ya, dalam hal ini pembina sektor OJK membuat lagi, menyusun SKKNI kemudian menyampaikan kepada Kemenaker, keluarlah SKKNI nomor 23 tahun 2019. Oh, oke, ada. Ada. Tapi saya dengar berantakan tuh. Nah, itu saya nggak tahu ya. Karena saya juga waktu itu, karena SKKNI 2017 saya ikut. Bapak ikut penyusun 2013. Nah, 2019 saya nggak salah Pananan. Itu lihat berantakan sekali tuh. Ya. Nah, setelah itu di 2019 itu terdiri dari 10 unit kompetensi. Sama, Pak. Itu ada pemasaran untuk pialang ya. Kemudian di jenjang 6 itu ada klaim. Cuman lebih ini udah mengarah nih, Pak, kalau menurut saya. Selain klaim, karena 6 ini adalah untuk direksi, itu ada bagaimana mengelola sumber daya manusia, bagaimana mengelola internal audit, ya. Kemudian yang terakhir bagaimana mengelola risiko perusahaan, Pak, khususnya perusahaan pialang. Nah, kemudian ada jenjang 7. Nah, jenjang 7 itu sendiri adalah terkait dengan mengelola sistem informasi, Pak. Kemudian aspek hukum perasuransian. Nah, itu dipelajari diujikan di jenjang 7. Itu SKKNI nomor 23 tahun 2019. Kemudian, nah, dalam perjalanannya lagi itu ada dari industri bersama dengan pembina sektor, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, membuat lagi dan menyusun, mengupdate lagi. Karena mungkin dirasa yang 2019 gagal, tidak bisa dijalankan, Pak, tidak oleh sesuai dengan industri lah, tidak sesuai. Tapi Pak, industri pialang ini bisa menjalankan loh, Pak. Ya, 2019 kita bisa jalankan, hanya kita yang bisa menjalankan, Pak. Di industri kepialangan ya ada uji kompetensi dengan SKKNI 2019 di industri kepialangan. Saya nggak tahu kalau untuk di industri perasuransian. Kita nggak ngomong, biar ini Maga pikirin. Muncullah
SKKNI nomor 12 tahun 2024. Nomor 12 tahun 2024. Oke, apa perbedaannya dengan mirip mana? Mirip untuk yang sekarang ya ini lebih kompatibel, artinya lebih menyesuaikan. Namun memang unitnya lebih banyak, Pak. 13 unit kompetensi. Untuk level 5. Untuk semuanya SKKNI 2024 ini untuk kepialangannya dibanding dengan 2019. 2019 hanya 10 unit. Yang ini 13 unit. Dengan lebih kompatibel, lebih bisa dipakai, diadaptasi. Kemudian untuk jenjang 5 masih pemasaran. Cuman bahasanya udah bagaimana mengelola konsultasi. Bukan hanya bagaimana memasarkan produk asuransi dan reasuransi. Nah, kemudian di 6-nya itu lebih spesifik, Pak. Lebih garang. Ibaratnya lebih untuk inilah bagaimana membuat sistem prosedur untuk kepatuhan. Memastikan bahwa SOP itu sudah sesuai dengan ketentuan regulasi. Kemudian terkait dengan mengelola sumber daya manusia, kemudian terkait dengan audit internal, kemudian terkait dengan mengelola manajemen risiko dan tata kelola perusahaan. Nah, itu di 6. Dan ada lagi, Pak, 6 manajemen risiko. Tambahan. Artinya 6, tadi kan 6 teknis. Ini 6 manajemen risiko. 6 manajemen risiko ini khusus untuk direksi non teknis. Dia tidak perlu lagi untuk ngikutin 5, jump in dia ke 6 langsung. Yang baru operasional non operasional, direktur SDM, direktur kepatuhan, kalau ada, direktur keuangan. kalau ada Pak di kan kita ada 2 direktur. Iya, di bagi tugas ya aja. Mungkin seperti itu. Kemudian ada jenjang 7. Jenjang 7 itu mengelola konsultasi yang lebih advance. Ya, kemudian ini lagi melaksanakan mengelola internal audit. Kalau di 6 itu melaksanakan tindak lanjut dari internal audit, 7 mengelola internal audit nih, Pak. Artinya bahwa yang 7 melaksanakan, yang di 6 ini menindaklanjuti, follow up-nya lah hasil dari tindak lanjut audit gitu. Mengelola sistem informasi. Jadi artinya bahwa SKKNI itu dibuat oleh industri. Oleh kita semua. Apapun yang ada di situ, unit-unitnya, ya itu adalah bagian dari hasil kerja tim yang ada di industri ini bersama dengan pembina sektor. Nah, setelah itu disampaikan ke Kemenaker, keluarlah untuk di SKKNI, SK untuk SKKNI ini nomor 12 tahun 2024 untuk dilaksanakan di industri. Nah, aturannya seperti apa, Pak? Aturan mainnya itu ada di dalam KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang dikeluarkan oleh pembina sektor. Dalam hal ini adalah OJK. Bagaimana aturannya? Aturannya bahwa untuk yang jenjang 5 hanya ada 3 unit. Kemudian untuk yang jenjang 6 hanya ada 5 unit. 8. Dan yang terakhir untuk yang 7 ada 5 unit. Kalau untuk yang 6 MR ada 3 unit. Itu sih, Pak. Itu aturan mainnya. Berarti MR ini berarti di level 6 ya? MR. Level 6, Pak. Tapi dia tidak perlu ikut level 5. Atau jenjang 5 lah. Jenjang 5. Jadi kalau kata misalnya mereka sudah punya level 7, maka tidak perlu lagi ambil level 5, level 6 ya gitu ya. Kalau dia punya level 7, tapi maka Pak ambil 5 dulu, 6, 7. Kalau sudah punya 7, maka waktu untuk perpanjangan hanya yang tertinggi, Pak. Ya, hanya yang tertinggi. Dan nanti ya kita sih udah buatkan bahwa nanti pada saat perpanjangan kan kita akan melakukan surveillance. Tujuannya surveillance itu adalah memastikan apakah yang pertama si pemilik sertifikasi tersebut masih bekerja. Oh iya, kalau tembaga itu sudah tidak bekerja perusahaan lagi, atau masih hidup mungkin. Nah, itu nomor 1 itu. Dia masih bekerja di perusahaan pialang dengan posisi yang sama. Kalau ada perubahan, nanti kita diupdate dari surveillance tersebut. Ini akan mempengaruhi, Pak. Kalau yang bersangkutan pindah ke perusahaan asuransi, itu tidak bisa lagi, Pak. Karena itu dianggap tidak bisa memaintain kompetensinya. Katakan tadi ada orang yang bisa mengambil sertifikasi kepialangan asuransi yang harus bekerja di perusahaan pialang. Betul ya? Ya. Kalau kata orang asuransi tidak bisa ngambil LSPPI.
Tidak pernah bekerja di perusahaan pialang. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Kalau yang tidak pernah bekerja, tetapi dia memiliki pengalaman di perasuransian, boleh. Boleh juga. Boleh. Walaupun tapi dia ada minimal pengalamannya, Pak. Oh, jadi kalau misalnya ada seorang BOD di sebuah perusahaan asuransi, sudah 30 tahun di perusahaan asuransi. Kemudian dia mau ambil sertifikasi kepialangan. Untuk boleh. Oke. Boleh karena ada minimum pengalaman bekerja di industri perasuransian. Yang dipenuhi itu. Iya, tentu saja pengalaman di industri perasuransian ini melebihi dari pengalaman bekerja di perusahaan pialang. Oke. Jauh, Pak. Itu lebih lebih lama. Tapi kemudian bukankah orang yang mau ngambil sertifikasi di LSPPI itu menjadi anggota APARI? Harus. Artinya apa? Yang bersangkutan harus bekerja dulu nih di perusahaan pialang. Jadi kalau misalnya tadi ada anggota APARI tapi dia tidak pernah bekerja di perusahaan pialang. Ada anggota APARI, tapi dia tidak boleh. Intinya adalah bahwa dia bekerja di perusahaan pialang, baru dia bisa ikut uji kompetensi. Iya. Otomatis tuh, Pak, dia anggota APARI. Jadi anggota APARINDO dulu, dia bekerja di anggota perusahaan APARINDO. Setelah dia bekerja di perusahaan anggota APARINDO, memenuhi persyaratan. Dia bisa mengikuti pendidikan di APARI dan menjadi anggota APARI kan. Nah, setelah baru bisa ikut ambil SPPI. Betul. Betul. Jadi kalau kayak begitu, seseorang yang belum pernah bekerja di perusahaan anggota APARINDO masih boleh ikut. Tadi misalnya Bapak Badu tidak pernah bekerja di perusahaan pialang. Boleh. Tapi dia sudah 30 tahun di industri perasuransian. Boleh nggak ambil? Nah, sebenarnya ini kalau untuk selama dia punya pialang anggota APARINDO, menjadi APARI itu bisa. Karena apa? Untuk menjadi anggota APARI, setidaknya dia harus punya 1 tahun bekerja di pialang baru bisa ikut. Berarti kalau gitu mestinya APARI ini steril daripada orang-orang yang belum pernah bekerja di industri kepialangan ya? Pastinya, karena even direksi pun, Pak, direksi pun kan banyak direksi yang perusahaan-perusahaan inilah anak perusahaan perbankan ya. Ini saya mau tanya nih ini. Saya mau tanya ini cukup peka nih ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita ini buat industri ya. Tadi Pak Dede sampaikan bahwa katakanlah untuk ikut sertifikasi di LSPPI bisa menunjukkan portfolio ya. Portfolio ya, dengan bukti dia pernah bekerja dan dokumentasi. Nah tadi Bapak sampaikan kalau misalnya dia adalah orang perbankan, kemudian ditunjuk dari holding untuk menempati di perusahaan tersebut, sebagai BOD. Dan dia mau ikut level 6. Sementara dia tidak punya portfolio di perusahaan pialang. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Karena untuk itu dia kan harus punya APARI dulu. Which is kalau dia sudah anggota APARI, setidaknya 1 tahun dia udah bekerja, sudah punya pengalaman lah setidaknya. Jadi tidak benar-benar polos langsung ini, tidak bisa, Pak. Even nanti yang 6 MR pun dia harus punya pengalaman bekerja di walaupun itu non teknis ya. Jadi berarti otomatis seseorang yang ditunjuk oleh holding untuk ditempatkan di sebuah perusahaan pialang asuransi ataupun pialang asuransi sebagai manajemen BOD, dia tidak bisa mengambil ujian di APARI kalau belum setahun. Kalau nggak salah seperti itu sih. Kalau saya nggak tahu kalau Ajun sih untuk ngambil Ajun. Ajun itu mungkin karena sekarang Merdeka Belajar itu masih bisa, tapi ada bikin paper dan sebagainya. Tapi kalau untuk naik ke APAI itu harus punya pengalaman. Jadi intinya jangan sampai nanti LSPPI mengeluarkan sertifikasi profesi kepada direktur ataupun direksi di yang perusahaan yang tidak punya portfolio. Tidak bisa. Karena apa, Pak? Dia baru bekerja. Karena kita sendiri metode yang kita gunakan adalah verifikasi portofolio, Pak. Jadi tidak bisa kalau sekarang apa yang mau kita nilai verifikasi tidak bisa. Anda yang dari holding yang ditempatkan di perusahaan pialang asuransi ataupun pialang asuransi, Anda belum bisa menempuh karena kenapa? Anda belum punya portfolio. Anda sabarlah selama setahun Anda kerjakan pekerjaan Anda, ada dokumentasi yang baru bisa dibuktikan. Karena kalau enggak nanti kasihan Pak Dede, nanti Pak Dede pertanyakan kok dia udah bisa lulus padahal dia belum punya portfolio. Itu udah kita saring di depan. Karena mereka daftar mengisi APL 01 persyaratan dasar yang tadi tuh Pak sampai profesi apa segala macam. Kemudian APL 02 self assessment. Self assessment adalah penilaian tuh pekerjaan kita. Nah, sementara
itu kan ada beberapa unit-unit kompetensi yang harus dipenuhi. Dan itu ada bekas-bekas dokumentasi Iya, sebagai iya, portfolio kan? Iya, misalnya melakukan perkenalan, melakukan penempatan ke perusahaan asuransi, itu. Oke, kalau kata misal dia diangkat sebagai direktur 1 Januari 2025, padahal portfolionya adalah 1 Januari 2024. Ini kok diangkatnya tahun 25 tapi portfolio tahun 24. Bisa. Ini anak buahnya punya nih. Kan kita verifikasi. Nah, itu adalah kembali ke asesor juga yang nanti akan melakukan verifikasi. Verifikasi terkait dengan aturan bukti. Aturan bukti itu ya itu tadi valid bahwa itu asli milik yang bersangkutan, terkini, update 3 tahun dan memadai. Kalau misalnya dia diangkat 2025 nggak mungkin, karena kan di pengangkatan itu pasti akan. Oke, berarti kalau gitu ke depan misalnya ada direksi tersebut ya Anda mesti sabar lah ya. Sabar harus lah, Pak, ya, sabar karena kan ya. kita uji kompetensikan dengan metode portofolio, verifikasi portofolio adalah kertas kerja, portofolio kerja. Bukan seperti, mohon maaf kalau mungkin kita kan LSPP 3 Pak, industri. Kalau LSPP 1 universitas, akademis, itu mungkin bisa dengan observasi demonstrasi. Seperti otomotif, tukang las. Kalau coba Anda praktekkan las, gini, baru kita lihat tuh, gitu loh, baru kita lihat itu observasi demonstrasi. Tapi mesti suatu ketika mungkin ke depan LSPP perlu observasi demonstrasi. Itu perlu juga kali. Ada Pak. Jadi tolong demonstrasikan bagaimana kamu melakukan ini. Itu ada namanya daftar instruksi terstruktur. Kenapa? Kebanyakan ada beberapa dari rekan-rekan yang memang pindah nih Pak, kan portofolionya nggak boleh dibawa dong dengan kantor lamanya. Betul. Nah akhirnya untuk buktikan dia demonstrasi, demonstrasikan bagaimana Anda melakukan. Coba bikin slip. Nah seperti itu Pak. Seperti itu. Tolong Anda presentasikan begini. Kan kita tidak menutup ibaratnya ruang untuk mereka membuktikan. Betul. Orang kompeten kok Pak, udah puluhan tahun. Ya, tutup mata aja dia bisa jelasin. Tapi kan kita harus mengambil bukti tetap. Betul. Kalau perlu didokumentasikan dengan video. Oke. Jadi begitu teman-teman dan sekarang ini, dan memang menjadi suatu keharusan buat kita karena bagaimanapun juga walaupun Anda kompeten dan Anda mesti dibuktikan bahwa Anda kompeten dengan tadi sertifikasi. Dan SKK inilah jalannya untuk ke sana, dan LSPPI lah yang menjadi tempat untuk memberikan assessment dan Anda bisa lulus ataupun belum kompeten begitu. Jadi begitu Pak Dede, dan terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera. Thank you Pak Dede. Thank you.